Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk Webisense dan teman-teman semua yang menyaksikan video presentasi kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Jihan Ardelia Effendi, Firly Thalia Wijaya, dan saya sendiri, Dava Nicola Rardian, akan menyampaikan materi RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, pada mata kuliah Jugyo Keikaku. Sebelumnya, mari kita lihat poin-poin apa saja yang akan kita bahas pada materi kali ini. Ada 5 poin, yakni pengertian RPP, tujuan dan manfaat pengembangan RPP, fungsi pengembangan RPP, prinsip-prinsip penyusunan RPP, dan ruang lingkup dan komponen RPP. Pertama-tama, apa pengertian dari rencana pengembangan pembelajaran itu? Menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Karena RPP dikembangkan untuk mencapai kompetensi dasar pada siswa, sehingga isinya berupa prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan dalam kompetensi inti. Lalu, kita masuk pada poin selanjutnya. Kira-kira apa saja yang menjadi tujuan dan manfaat dalam pengembangan RPP? Untuk tujuannya, menurut Kunandar, tujuan naskah model pengembangan RPP ini bertujuan untuk memfasilitasi guru agar dapat, antara lain, memahami konsep, prinsip pembelajaran, dan pengalaman belajar. Terampil menyusun perencanaan pembelajaran, mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Dan dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Next, untuk manfaatnya, ada 4 manfaat dari pengembangan RPP, yakni yang pertama, dengan perencanaan yang matang dan akurat, akan dapat diprediksi seberapa besar keberhasilan yang akan dicapai. Kedua, sebagai alat untuk memecahkan masalah dalam proses belajar mengajar. 3, untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tepat. Dan yang keempat, perencanaan akan membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Selanjutnya kita memasuki fungsi pengembangan RPP. Fungsi dari pengembangan RPP itu sendiri yaitu sebagai acuan bagi guru agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selanjutnya, prinsip-prinsip penyusunan RPP. Prinsip penyusunan RPP berjumlah 8 butir, yaitu 1. Perbedaan individu, 2. Partisipasi aktif peserta didik, 3. Pengembangan diri peserta didik, 4. Literasi, 5. Umpan balik dan tindak lanjut, 6. 1 keutuhan pengalaman belajar, 7. Pembelajaran tematik terpadu, kemudian yang ke-8 yaitu TIK. Yang pertama, perbedaan individual siswa antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan atau lingkungan siswa. Kemudian yang kedua, terdapat partisipasi aktif siswa. Yang ketiga, berpusat pada siswa untuk mendorong semangat belajar, memotivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Yang keempat, ada pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Yang keenam, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antar KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran,
indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Yang ketujuh, mengakomodasi pembelajaran, tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Yang terakhir ada penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya, kita akan membahas ruang lingkup dan komponen RPP. Ruang lingkup. Ruang lingkup rencana pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Indikator ini merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Untuk merumuskan indikator, perlu memperhatikan karakteristik SKKD melalui telaah kata kerja operasional yang digunakan. Berdasarkan RPSKIKAKU, untuk materi SKKD ini akan dibahas di minggu selanjutnya oleh kelompok selanjutnya. Kemudian untuk komponen RPP, terdapat 2 Permendikbud yang membahas mengenai RPP. Apa saja itu? Yang pertama yaitu Permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran. Terdiri dari identitas sekolah, mata pelajaran dan kelas atau semester, alokasi waktu, KI, KD, indikator pencapaian kompetensi atau IPK, kemudian materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, media atau alat, bahan dan sumber belajar. Kemudian Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses, terdiri dari identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, KD dan IPK, IPK indikator pencapaian kompetensi ya. Kemudian materi pembelajaran, metode, media, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Untuk poin yang ada bintangnya, dibintangi, yaitu kegiatan pembelajaran pada Permendikbud nomor 103 dan langkah-langkah pembelajaran pada Permendikbud nomor 22, yaitu meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kedua Permendikbud ini sama-sama membahas komponen RPP. Berdasarkan 2 Permendikbud ini, RPP dapat dikembangkan menggunakan 3 alternatif. Yang pertama yaitu hanya mengacu pada komponen Permendikbud nomor 103 saja, atau yang kedua mengacu pada komponen Permendikbud nomor 22 saja, atau alternatif yang ketiga yaitu memadukan komponen dari 2 Permendikbud, jadi saling melengkapi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Untuk pertanyaan bisa langsung drop di grup tele ya.